Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, Ibu akan mencoba menegaskan kembali materi wilayah formal dan fungsional yang kemarin masih banyak belum paham, ya. Tapi sebelum kepada wilayah formal dan fungsional, kalian harus paham dulu apa itu wilayah. Wilayah itu sama dengan region atau ruang, yaitu suatu tempat di permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang bisa dibedakan dengan wilayah lain di sekitarnya. Contoh, apakah Indramayu merupakan suatu wilayah? Ya, betul. Indramayu merupakan suatu wilayah karena Indramayu memiliki karakter yang bisa dibedakan dengan wilayah lain gitu ya. Apa yang bisa dibedakannya? Yang pertama dari sumber daya alamnya. Indramayu memiliki sumber daya alam pertambangan, yaitu minyak yang dikelola di Pertamina di Balongan. Kemudian Indramayu juga memiliki sumber daya alam pertanian yang baik gitu, melimpah sehingga bisa menyuplai kebutuhan kota-kota lain gitu ya. Kemudian Indramayu juga memiliki perkebunan yang khas, yaitu kebun. Dari perkebunan itu kan ada buah mangga yang merupakan kota simbol dari kota Indramayu gitu. Kemudian Indramayu juga karena wilayahnya dekat dengan laut, dekat dengan pantai, sehingga memiliki sumber daya alam perikanan yang banyak dan cukup melimpah, sehingga banyak sekali rumah makan seafood gitu yang dijumpai di Indramayu, yang merupakan ciri khas wilayah Indramayu gitu ya. Kemudian budayanya juga gitu ya, Indramayu memiliki kebudayaan seperti tarling, kemudian misalkan ada budaya-budaya yang kita ketahui kayak adanya budayaan tradisional gitu ya, ataupun misalkan dari segi bahasa, yang namanya menggunakan bahasa Jawa yang berbeda dengan wilayah lain di Jawa Barat yang menggunakan bahasa Sunda. Nah, itu adalah karakter yang dimiliki oleh Indramayu, sehingga itu contoh dari sebuah wilayah. Memang sih yang namanya wilayah itu ada yang sama karakternya, ada yang berbeda. Nah, perbedaan itu yang merupakan menjadi ciri khasnya gitu ya. Contoh Indramayu dan Cirebon ada persamaannya dan ada perbedaannya. Tapi Indramayu dan Cirebon itu memiliki karakter yang masing-masing gitu ya, itu namanya wilayah. Nah, wilayah ini merupakan satu kesatuan di mana ada komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Apa sih komponen biotik itu? Komponen biotik itu di dalam lingkungan hidup berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara komponen abiotik itu di dalam lingkungan merupakan komponen berupa benda-benda mati seperti tanah, batuan gitu ya, air, sinar matahari gitu ya. Nah, antara komponen biotik dan abiotik itu saling berinteraksi menjadi satu kesatuan ya dalam sebuah wilayah gitu. Nah, sekarang kita lihat ada juga yang namanya perwilayahan. Dalam geografi ada istilah perwilayahan. Kalian harus bisa membedakan apa wilayah dan perwilayahan ya. Yang namanya wilayah itu yang tadi itu sudah Ibu terangkan, tapi kalau yang namanya perwilayahan itu adalah suatu tempat ya, atau di permukaan bumi ini kita beda-bedakan kembali, kita klasifikasikan atau kita eh, kelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, itu namanya perwilayahan. Jadi contoh misalkan di bumi ini ada yang namanya perwilayahan iklimnya, yaitu iklim mataharinya ada tropis, subtropis, sedang, dingin gitu ya. Nah, itu contoh perwilayahan. Jadi kita membagi-bagi berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu juga perwilayahan itu contohnya ada yang namanya zona pembagian waktu Indonesia. Indonesia zona pembagian waktunya dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 3, yaitu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, itu adalah contoh perwilayahan dari kriteria pembagian waktu. Kenapa dibagi 3? Karena itu berkaitan dengan dampak dari adanya letak astronomis kita ya. Nah, banyak lagi sebetulnya contoh perwilayahan ya, nanti kalian coba cari sendiri di buku atau searching gitu ya. Nah, yang kemarin yang harus kita pahami yaitu wilayah formal dan fungsional. Sebetulnya wilayah formal dan fungsional itu tergantung pada mindset kita, pola pikir kita ya, yang membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Formal dan fungsional itu tergantung cara berpikir kita. Tapi walaupun tergantung cara berpikir kita, kita harus memiliki acuan, yaitu dimana kalau yang namanya wilayah formal itu adalah wilayah yang memiliki keseragaman, banyak sekali homogenitas. Contoh dilihat dari topografinya, vegetasinya, batuannya misalkan ya. Contohnya misalkan daerah kemarin digambar ada hutan mangrove. Nah, itu bisa dikatakan sebagai wilayah formal juga.
Apa alasannya? Dari segi banyaknya vegetasi, semuanya hutan mangrove semua ya jenis tumbuhannya. Itu bisa dikatakan sebagai wilayah formal. Tapi hutan mangrove juga selain sebagai wilayah formal, dia memiliki fungsi. Apa fungsinya? Mangrove itu untuk mencegah terjadinya abrasi kan, ya, supaya pantai itu tidak terkikis oleh air laut. Kemudian mangrove juga merupakan sebagai tempat untuk berkembang biaknya ikan. Jadi mangrove pun selain homogen tapi dia memiliki fungsi, maka dia dikatakan sebagai wilayah fungsional ya. Nah, kalau misalkan wilayah homogen yang khusus, misalkan contohnya pedesaan. Pedesaan itu kalau kita lihat, kita ke sana, kita amati ya, cuacanya gitu sama semua gitu. Kemudian masyarakatnya juga petani semua gitu. Kemudian budayanya, kekeluargaannya, gotong royongnya itu sama semua dimiliki oleh karakter orang-orang di desa. Beda dengan di kota, di mana di kota itu sudah banyak sekali heterogen misalkan ya, dari masalah pekerjaannya ada yang menjadi pegawai, buruh dan lain sebagainya, sementara di desa itu kan mayoritas sebagai pertanian ya. Jadi beda antara desa dan kota. Makanya desa itu dijadikan sebagai wilayah formal, sementara kota dijadikan sebagai wilayah fungsional karena kota itu sifatnya dinamis ya. Nah, yang kedua adalah wilayah fungsional. Yang tadi Ibu katakan cirinya adalah lebih beraneka ragam, lebih heterogenitas, dinamis dan aktif. Ya, contoh Jakarta, Bogor, Tangerang merupakan kota-kota yang hidup di mana banyak kegiatan perekonomian, industrian gitu ya, menjadi sentral gitu bagi wilayah lain untuk datang ke situ gitu ya, untuk bekerja gitu, sehingga mereka ini merupakan kota yang bisa menjadi pusat pertumbuhan, mendukung wilayah lain di sekitarnya untuk maju gitu. Nah, itu kota-kota yang dijadikan sebagai wilayah fungsional gitu. Tapi wilayah fungsional juga bisa dilihat dari suatu wilayah itu memiliki fungsi tertentu, apakah sebagai daerah resapan, sebagai konservasi gitu ya. Nah, itu wilayah jadi tergantung pada pola pikir kita gitu. Kemarin Ibu memberikan tugas berupa ada gambar. Yang pertama ada gambar hutan mangrove gitu ya, tadi sudah Ibu jelaskan bisa menjadi wilayah formal, bisa menjadi wilayah fungsional. Yang kedua ada gambar pegunungan. Nah, di situ adalah gambar pegunungan wilayah tundra, di mana tundra itu iklimnya adalah iklim dingin, yaitu sejuk ya, dan mayoritas di situ semuanya kan dingin gitu, artinya ada keseragaman. Kemudian jenis tumbuhannya, vegetasinya juga di situ merupakan tumbuhan-tumbuhan yang kecil ya, pendek gitu ya, rumput-rumputan gitu ya, seperti bunga edelweiss gitu. Nah, artinya ada keseragaman dari jenis vegetasi atau tumbuhan. Jadi kita masukkan, kita kategorikan sebagai wilayah formal. Nah, kemudian ada juga gambar hutan hujan tropis. Memang hutan hujan tropis itu kalau dilihat dari gambar itu semuanya pohon semua ya, hampir sama gitu kayaknya. Tapi kita juga harus tahu bahwa hutan itu memiliki fungsi gitu. Fungsinya yang pertama, hutan sebagai paru-paru dunia gitu. Kedua, hutan sebagai pengatur iklim ya. Ketiga, hutan juga sebagai tempat menjaga ketersediaan air agar tidak mudah banjir gitu ya. Nah, akarnya itu kan menyimpan tersediaan air gitu, sehingga walaupun hutan kalau dilihat secara gambar itu sepertinya ada keseragaman, tetapi hutan memiliki fungsi, maka masih bisa dikategorikan sebagai wilayah fungsional juga ya. Dan yang berikutnya adalah gambar dari masyarakat Baduy. Kemarin itu kan ada masyarakat Baduy yang sedang berjalan gitu ya. Nah, masyarakat Baduy ini bisa dikatakan sebagai wilayah formal karena adanya keseragaman adat istiadatnya gitu, budayanya, kepercayaannya, cara bercocok tanamnya itu semuanya hampir sama gitu. Walaupun ada Baduy dalam dan Baduy luar. Di mana Baduy dalam itu suku Baduy yang ada di daerah Provinsi Banten yang lebih masuk lagi di dalam gitu, dan masih belum berinteraksi dengan wilayah yang lain. Kalaupun berinteraksi pun harus memiliki izin ya dari ketua adatnya gitu, dan mereka sangat percaya dan mereka sangat menghormati ketua adatnya. Yang kedua ada Baduy luar. Baduy luar itu suku Baduy yang sudah berinteraksi dengan wilayah lain. Contoh misalkan ada yang sakit, sudah berobat dibawa ke rumah sakit atau ke dokter gitu. Dan banyak masyarakat di Baduy luar ini yang sudah berpendidikan yang tinggi sampai kuliah gitu ya. Nah, itu dikatakan sebagai wilayah formal karena adanya keseragaman gitu ya. Nah, itu saja yang bisa Ibu jelaskan, mudah-mudahan kalian paham ya. Dan materi berikutnya mengenai pertumbuhan wilayah gitu, yang
nanti tugasnya sudah ibu share gitu ya, nama apa sih pertumbuhan wilayah itu dan kenapa sih wilayah itu pertumbuhannya berbeda-beda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, apa faktor penyebabnya. Tolong kalian jelaskan ya, dan boleh kalian searching di buku paket atau dibuka atau di internet. Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.